Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Ploso, Ibu Puji Kawati MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN 1 Ploso beserta karyawan dan karyawati. Terima kasih atas kehadirannya untuk hadir di sini di dalam ruangan ini dalam acara diseminasi dari program CGP yang saya jalani, CGP Angkatan 11 ini. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini kita semua diberikan nikmat dan kesehatan sehingga kita pada siang hari ini bisa bertemu dalam keadaan sehat dan afiat. Amin. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum saya lanjutkan, izinkan saya untuk meminta kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan kepada Ibu Puji. Disilahkan. Semoga Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Bapak Guru serta karyawan karyawati SD Negeri 1 Ploso. Yang saya hormati dan saya banggakan calon guru penggerak kita, beliau Ibu Luciana Ekawati SPDSD, yang hari ini akan melaksanakan diseminasi budaya positif dalam rangka aksi nyata modul 1.4 pada program guru penggerak angkatan 11. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, izinkan saya untuk memberikan sepatah dua patah kata sebagai sambutan dan juga penguatan kepada Ibu Bapak peserta diseminasi pada siang hari ini. Dan sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita yang Maha Esa, dengan rahmat dan hidayahnya, dengan cintanya. Alhamdulillah kita dapat melaksanakan tugas mulia belajar sepanjang masa melalui diseminasi budaya positif yang akan disampaikan langsung oleh calon guru penggerak hebat kita dari Soji Mantap, yang nanti semoga dapat memberikan motivasi intrinsik para warga SD Negeri 1 Ploso. Baiklah Ibu Bapak, di kegiatan ini nanti Ibu Luciana akan menyampaikan pemahamannya dari belajar secara daring maupun luring dari program guru penggerak yang sudah beliau jalani selama ini, akan memaparkan, menyampaikan pemahamannya kepada rekan-rekan sejawat, baik itu Ibu Bapak Guru maupun karyawan dan karyawati SD Negeri 1 Ploso, yang tujuannya nanti dapat menumbuhkan budaya positif di SD Negeri 1 Ploso melalui diseminasi budaya positif ini. Marilah Ibu Bapak mengikuti kegiatan diseminasi ini dengan sungguh-sungguh, dan kami harapkan panjenengan bisa tumbuh motivasi intrinsik dari dalam diri dalam melaksanakan budaya positif di sekolah kita tercinta dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di SD Negeri 1 Ploso, sehingga SD Negeri 1 Ploso bisa lebih baik lagi, utamanya di bidang karakter dan juga budaya positif di sekolah kita. Mungkin itu saja, tidak panjang lebar dari saya. Waktu sudah siang, waktu saya kembalikan kepada Ibu Luciana Ekawati supaya bisa segera melaksanakan diseminasinya. Semoga lancar diseminasi pada siang hari ini dan bisa berdampak positif, berdampak baik bagi kita semua, dan semoga Allah meridhoi apa yang kita lakukan, apa yang kita upayakan pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk Bu Luciana. Terima kasih. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada
Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan motivasinya kepada saya sehingga saya sampai di sini sampai saat ini. Ya Bapak Ibu, kami lanjutkan untuk acara diseminasi budaya positif. Saya adalah CGP Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11. Nah, ini ya Bapak Ibu, saya akan menyampaikan tentang diseminasi budaya positif sekolah kita, yaitu pada pendidikan saya modul 1.4. Sekali lagi saya mengucapkan selamat datang para guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Salam dan bahagia para guru hebat Soji Mantap. Bapak Ibu, di suasana siang hari ini yang begitu panas, panas tetapi hati kita tidak boleh panas. Marilah kita coba menenangkan hati dan pikiran sejenak. Kita mengingat apakah selama ini kita sudah sesuai dengan tujuan kita, yaitu menjadi pendidik yang hebat. Kita arahkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Hadirkan rasa ingin tahu, syukur, dan welas asih. Bapak Ibu, kita memejamkan mata sejenak, fokuskan ke pikiran kita untuk belajar pada siang hari ini. Ya, bisa dimulai untuk memejamkan mata, disilahkan. Ya, sudah cukup. Silahkan Bapak Ibu membuka mata. Apa yang Bapak Ibu rasakan setelah kita memejamkan mata sejenak? Apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu tadi? Nih, Bapak Bu Patmi, apa yang sedang ada dalam pikiran Bu Patmi? Monggo. Oke. Lapar. Ya, saat ini yang ada dalam pikiran lapar, karena memang kegiatan ini dilakukan di siang hari setelah program pembelajaran ya Bapak Ibu. Yang lain selain lapar, Ibu Puji? Kalau di pikiran saya tidak lapar. Tidak lapar, tidak ngantuk, bahagia, bangga. Alhamdulillah akhirnya SD Negeri 1 Ploso memiliki calon guru penggerak yang nanti juga akan menggerakkan rekan sejawat. Saya membayangkan SD Negeri 1 Ploso ini akan bertambah lagi guru penggeraknya, guru profesionalnya, sehingga akan semakin maju, mudah untuk berkolaborasi, kekeluargaannya makin erat, terus semakin maju jaya. Tadi dalam pikiran saya senang, bahagia hari ini saya. Terima kasih, sangat bagus sekali, semakin memotivasi saya. Mungkin ada yang lain, Pak Bagus? Tenang, sepi Pak. Iya. Fokuskan pikiran kita untuk belajar yang akan datang. Seperti yang Bu Puji Ngendika, yang tadi yang disampaikan, bahwa kita di pikiran kita ke depan yang masa yang akan datang, tujuan kita hanya
Satu, Bapak Ibu, untuk memajukan dunia pendidikan. Nah, bagaimana caranya? Mari kita terapkan diseminasi hari ini kita lanjutkan. Bapak Ibu, selama ini kita sudah mendidik anak-anak dengan baik, dengan telaten, dengan penuh kesabaran. Tetapi apa yang kita lakukan tentunya ada tantangannya. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat di depan, Bapak Ibu menjawab setuju atau tidak. Pertanyaan yang pertama adalah bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak, Bapak Ibu? Tidak. Ada yang tidak dan ada yang setuju, ya. Sebagian setuju, sebagian tidak. Kemudian ada pertanyaan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Tidak. Tidak. Yang lain? Setuju. Masih sama ya, ada yang setuju dan ada yang tidak. Yang terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Nah, masih sama, ada yang setuju dan ada yang tidak. Nah, nanti akan kita bahas Bapak Ibu, setuju atau tidak, kita lihat ya. Ini konsep utama modul budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kemudian membuat keyakinan kelas, posisi kontrol, restitusi, dan segitiga restitusi. Ini yang akan kita bahas Bapak Ibu. Yang pertama adalah tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila ini memiliki 6 elemen yang tentunya sudah Bapak Ibu terapkan. Dan kebetulan untuk tahun ini dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah memakai kurikulum Merdeka yang tentunya akan menerapkan 6 elemen ini pada siswa. Kita lanjutkan. Perubahan paradigma, kegiatan kepala tangan. Nah, kita bermain sebentar ya Bapak Ibu. Di sini ada A dan B. Di sini Bapak Ibu memilih pasangan satu wanita sama wanita, nanti nggih, bapak dengan bapak memilih pasangan. Salah satu menulis angan-angan Bapak Ibu saat ini, benda apa yang paling penting dan paling berharga menurut Bapak atau Ibu. Tuliskan sesuai dengan hati nurani Bapak Ibu. Lalu apa yang sudah Bapak Ibu tuliskan itu silahkan Bapak Ibu genggam, karena itu merupakan benda yang sangat berharga. Bapak Ibu seolah-olah itu milik Bapak Ibu, tidak boleh orang lain memilikinya. Sementara lawannya nanti akan mencoba untuk mengetahui hal apa sih yang sebenarnya Bapak Ibu miliki, atau benda apa sih yang menurut Bapak Ibu yang paling berharga. Nah, di sini silakan Bapak Ibu mencari pasangan. Monggo. Pak Bagus dengan siapa? Pak Bagus, monggo Pak Bagus. Ibu Puji dengan siapa? Oh iya. Monggo. Dengan belakangnya nih. Monggo, benda apa yang paling berharga menurut Bapak Ibu? Monggo Bapak Ibu tuliskan. Lalu misalnya emas misalnya. Setelah saya tulis, maka emas itu akan saya genggam, karena itu merupakan benda yang sangat
Sementara setelah saya genggam, teman saya ingin mengetahui apa sih yang benda yang sangat berharga pada diri saya itu. Nah, Bapak Ibu nanti akan mencoba untuk mengambil dari genggaman teman Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara mengambilnya? Nah, di sini akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta supaya Bapak Ibu memberikan benda tersebut, baik dengan cara membujuk, mengancam, menghardik boleh, merayu, menyuap, atau apa saja supaya Bapak Ibu mau membuka kepalan tangannya. Sampun Bapak Ibu? Sampun, nggih. Sekarang silakan yang bagian penulis untuk mengepalkan tangan. Digenggam, jangan sampai ditulis, monggo. Benda menurut Bu Pakmi apa benda yang sangat berharga? Apa? Ya. Bebas Bu, bebas. Bebas, monggo. Monggo. Sampun Bu. Sampun. Ya, kita mulai dari yang pertama, Mas Marmin. Silakan Pak Supri untuk mengambil benda apa kira-kira yang ada di Mas Marmin, benda yang paling berharga. Yuk, silakan Pak Supri meminta dengan baik-baik. Tukar apa? Uang. Itu penting Tukar banget. tambah. Tukar tambah. Apa Bu? Ditukar tambah katanya supaya Pak Marmin mau menyerahkan Penting itu. banget Pak, ditukar apa? Penting banget. Penting banget ya. Woi. Dirayu. Ada apa gua apa? Oh, ada apa gua apa lho? Oh, isinya ora rasa ditukar. Oke, kita bareng-bareng guys, bentar. Monggo, di sini ada Bu Epi. Ayo monggo Mbak, boleh meminta dengan cara apa? Mbak, silakan merayu. Boleh banget, silakan merayu Mbak. Monggo, Mbak, tolong. Atau dibuka dengan paksa juga boleh. Genggaman tangannya boleh kok dibuka dengan paksa. Karena kita menggunakan berbagai cara. Minta dengan baik-baik, enggak boleh. Idik-idik, ayo, bilang idik-idik kalau boleh diserahkan. Dengan cara apa? Kalau dengan baik-baik, dirayu dulu. Dengan memohon belas kasih boleh, dengan memaksa boleh, menghardik boleh, mengancam boleh. Ayo, bangga menyopo. Bangga menyopo, kira-kira apa sih yang Mbak Evi sembunyikan itu apa sih? Nah, yuk, ini kan berusaha untuk mendapatkan apa yang Mbak Evi sembunyikan. Coba, monggo. Bu, minta tolong please. Mbak Evi yang sangat cantik. Serahkan kepadaku. Mohon please. Nangis. Ayo Bu Evi. Akhirnya dengan belas kasih Bu Evi memberikan genggamannya. Kita lanjutkan. Bu Patmi, benda apa yang sangat berharga Bu? Mbak Ita silakan untuk meminta. Ya dengan cara apa? Dengan cara melepas. Apakah genggaman Bu Patmi sangat tidak sombong rajin menabung tabungannya besar itu Mbak. Apa yang berikan? Genggamannya. Coba genggamannya apa enggak? Saya kan mau minta karena ini sesuatu yang tidak berharga buat Mbak Ita mungkin. Buat Bu Papi sangat berharga. Tapi buat panjenengan sangat Berharga. Yakin Mbak Ita membutuhkan? Oke. Ya silakan. Di
dengan sukarela Bupati memberikannya. Kita lanjutkan. Bu Puji, ya Pak Jarwo. Iya, kita kan merayu. Ayo, Bu Puji yang sangat imut. Tunggu tirani Pak Jarwo. Tidak. Ya, ini pertama kalinya Pak Jarwo merayu. Kenapa yang itu genggam itu? Sangat baik. Bolehkah saya minta? Boleh nggak ya? Boleh nggak ya? Ini sangat baik. Anak-anak pasti mau nggak? Bu Puji baik. Kalau tidak dikasih lagi tidak baik itu. Ada passwordnya Pak. Passwordnya adalah sesuatu yang berharga di sekolah ini. Yang sering kita ucapkan bersama-sama. Aku tahu. Masa? Saling. Masa? Saling. Iya, passwordnya betul ternyata. Ini saya berikan kepada Pak Jarwo. Bukan berarti saya berikan sepenuhnya, tapi ini kita jaga bersama-sama. Iya, Pak. Terima kasih Bu. Kolaborasi kita ya Pak. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Silahkan sekarang untuk membuka. Nah, monggo Pak Jarwo dibuka. Apa Pak Jarwo? Benda apakah? Soji mantap. Yang sangat berharga adalah keluarga Soji Mantan. Ya, tadi saya sampaikan tidak saya berikan secara langsung, tapi kita jaga bersama. Jaga bersama. Kekompakan Soji, kolaborasi Soji, rasa sayang saling menyayangi. Itu kita jaga bersama karena Soji merupakan keluarga. Oke, untuk benda yang sangat berharga dari bupatnya apa Mbak Ida? Ilmu. Ilmu adalah yang sangat berharga buat kita. Itu juga betul sekali. Kenapa Bupati mau memberikan ilmunya kepada Mbak Ida? Sesuatu cita-cita atau keinginan yang diperoleh pasti membutuhkan ilmu. Karena sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang dicapai itu pasti membutuhkan ilmu dulu sebelum kita meraihnya. Terima kasih Bu Patni. Ilmu memang sangat bermanfaat buat kita semua, di mana jika kita memiliki ilmu dan di antara kita atau teman kita belum, maka kita harus berbagi. Kita bersama-sama untuk belajar sehingga akan menciptakan sebuah pendidikan yang maju, yang lebih baik, lebih sukses dari sekarang. Bagus sekali. Jadi Bu Patmi di sini adalah beliau mau berbagi ilmu, belajar bersama. Mata Bu, betul? Oh, iya, insya Allah betul. Untuk selanjutnya benda apa yang berharga dari Mbak Epi? Monggo Mbak. HP. Kenapa HP sangat berharga Mbak Epi? Iya, karena komunikasi itu sangat penting dan zaman sekarang, zaman now, memang HP itu sangat penting. Ketika ketinggalan mama langsung dibedet ya Mbak Epi. Iya, dan itu pun berlaku buat saya sendiri. Sehari tanpa HP tidak bisa, karena apa? Segala informasi selalu terupdate, selalu melalui HP. Jika HP ketinggalan sehari, tentunya pekerjaan kita ada yang tertunda. Betul sekali. HP sangat penting Mbak Epi. Dan Mbak Epi mau berbagi ke Ibu Mbak Lia. Mbak Epi mau berbagi ke Mbak Lia bahwa benda HP itu sangat berharga. Betul Mbak Lia, betul ya? Betul. Mbak Lia juga sama? Sama. Ya baiklah. Kita lanjutkan. Pak Mamen, apa benda yang sangat berharga buat Pak Mamen, Mas Suri? Kunci. Oke, kita pendapatnya Pak Mamen, kenapa kunci sangat berharga buat Pak Mamen? Sesuai tempat dan waktu, benda tadi jadi sangat berharga ya. Kalau nggak ada kunci nanti kasihan Mas Fikri nggak bisa masuk, kesulitan mengajar anak pelajaran tugasnya. Jadi itu yang paling berharga untuk saat ini ya kunci. Itu menurut saya. Baiklah Pak Marmin, iya betul. Kunci itu memang sangat berharga. Baik kunci rumah, kunci mobil, kunci motor, dan satu kunci sukses. Apa itu?
itu? Kunci untuk menjadi sukses apa? Ada yang tahu kenapa sekarang kita bisa menjadi sukses Bapak Ibu? Karena kemauan kita yang kemungkinan sekali gagal, 2 kali gagal, tetapi kita tidak akan menyerah untuk mendapatkan kesuksesan itu, di mana kegagalan adalah kunci untuk meraih kesuksesan. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, dari yang tadi kenapa Bapak Ibu menggenggam ingin mempertahankan apa yang Bapak Ibu punyai, sehingga Bapak Ibu guru yang lain tidak boleh memintanya, bahkan dipaksa pun tidak boleh. Kita harus sukarela memberikannya. Ini ada ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid, dan Bapak Ibu tadi menyerahkan dengan sukarela atau dengan terpaksa? Sukarela. Ada yang terpaksa? Ada yang bersyarat. Nah, di mana ketika kita menyerahkan itu, kontrolnya itu ada pada siapa Bapak Ibu? Pada diri kita sendiri. Pada yang meminta atau pada yang diminta? Yang diminta. Di mana kita mempunyai kontrol. Kapan kita harus memberikan, kapan kita harus mempertahankan Bapak Ibu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, dan bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tadi ada yang memaksa Bapak Ibu? Pak Supri, Pak Supri tadi memaksa Mas Marvin untuk menyerahkan, memaksa, karena kita memang sudah memiliki kontrol untuk memaksa. Jadi dengan bagaimana, kalau bisa bagaimana cara kita melakukan itu dengan cara tidak memaksa Bapak Ibu. Kepada siswa pun kita tidak boleh melakukan hukuman. Kita membuat siswa kita bagaimana menyadari hal yang apa yang harus dilakukan. Nah, kita lanjutkan, materi akan berada di selanjutnya Bapak Ibu. Ini perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, di sini Bapak Ibu, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian untuk teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Biasanya kita sering memandang siswa kita, jika siswa itu berbuat buruk, itu merupakan suatu kesalahan. Nggih mboten Bapak Ibu? Ya, ada yang tidak juga, ada yang iya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ini tadi juga terjadi. Ketika kita membujuk hal apapun dan itu tidak berhasil, maka kita akan melakukan pemaksaan. Oke Pak Suri? Iya, tadi sudah memaksa. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Nah, di sini Bapak Ibu, kita bisa melakukan yang sebelah kanan ini, ya. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Bahwa kita itu bisa mengontrol diri kita sendiri, bukan karena paksaan orang lain. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang, bukan menang kalah. Kalau menang kalah berarti nanti apa ya namanya? Saling mengejek atau ingin menang sendiri seperti itu. Jadi kita ke siswa juga sama Bapak Ibu, kita akan menerapkan tentang keyakinan kelas yang nanti akan kita terapkan. Bapak Ibu, kita sampai ke materi yaitu tentang disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, artinya dengan terpaksa. Kita harus berbuat ini, berbuat itu,
pimpinan kelas, maka akan ditaati dengan hati yang ikhlas, dengan sukarela. Jadi di mana ketika kita tidak melakukan keyakinan itu atau melanggarnya, kita akan merasa, oh saya salah. Kita akan merasa bahwa diri kita itu telah mengkhianati apa yang sudah kita buat sendiri, Bapak Ibu. Jadi apa yang sudah kita sepakati harus kita tanamkan di situ, kita patuhi. Bapak Ibu, menuntut murid menjadi anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Artinya motivasi ini muncul dari dalam diri, bukan karena disuruh oleh Bapak Ibu guru atau disuruh oleh temannya. Seperti itu Bapak Ibu. Salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman, ya Pak Supri. Tidak boleh dengan mengancam. Oke, kita lanjutkan dengan kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah manusia itu bertahan untuk hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya tentang penguasaan. Yang keempat, kebebasan dan kesenangan. Motivasi perilaku manusia. Nah, Bapak Ibu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Yang terakhir, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini yang maksudnya disiplin internal yang berasal dari diri sendiri. Yang terakhir Bapak Ibu, menghargai diri sendiri, saya mau menjadi seperti apa. Nah, kita buat juga murid kita berpikiran seperti ini Bapak Ibu ke depan. Kita mau menjadi seperti apa, itu atas dasar motivasi dari dalam diri sendiri, bukan dari disuruh Bapak Ibu maupun oleh orang lain. Kemudian perbedaan hukuman dan konsekuensi. Saya mau bertanya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu masih menerapkan hukuman jika mendapati siswa kita yang melanggar peraturan? Masih adakah yang memberikan hukuman? Misalnya kalau tidak memakai topi ketika upacara, maka harus menulis sebanyak 2 lembar bahwa saya tidak akan mengulangi lagi. Masih adakah Bapak Ibu? Tidak. Jika itu terjadi, baik atau tidak? Apakah itu akan membuat siswa menjadi disiplin? Tidak ya. Bisa terulang kembali. Bapak Ibu, di sini ada perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi, Bapak Ibu. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang memang harus terjadi. Perbedaannya di bawahnya Bapak Ibu. Membuat anak sakit fisik, baik fisik maupun hati ya, untuk jangka waktu lama. Ada sakit mental maupun rasa ketakutan. Itu jika kita menghukum siswa. Jika konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian hukuman, anak bisa membenci kedisiplinan. Konsekuensi, anak menghargai disiplin. Dan seterusnya ya Bapak Ibu. Nanti bisa kita pelajari bersama. Ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu restitusi? Tadi sudah dijelaskan perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Sekarang kita langsung ke restitusi Bapak Ibu. Restitusi itu adalah, restitusi merupakan pilihan, kemudian menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban atau si pembuat yang melanggar ini akan mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah dapat terpecahkan, murid bisa belajar bertanggung jawab untuk perilaku ke depan, kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Nah, di sini ada pertanyaan, apa yang kamu yakini? Nah, di sini Bapak Ibu kita lihat untuk yang kolom ini ya, perbedaan antara hukuman.
Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Seperti itu. Jika mampu melakukan, maka diucapkan terima kasih. Lah pada restitusi ini apa yang kamu yakini? Kan kita sudah membuat keyakinan kelas, sudah dibuat bersama-sama. Kemudian kita bertanya, keyakinan itu kan sudah kita sepakati dalam satu kelas. Kita sudah sepakat untuk melaksanakannya, maka kita harus melaksanakannya. Bukankah kemarin sudah sepakat? Iya Bapak Ibu Guru, kita sudah sepakat. Berarti kalau kamu melanggarnya, bagaimana perasaanmu? Saya merasa bersalah Bapak Ibu. Nah, setelah kamu merasa bersalah, kamu pastinya memiliki alasan kenapa kamu berbuat seperti itu. Kesalahan yang saat kamu lakukan itu karena apa? Kita cari permasalahannya Bapak Ibu. Setelah kita tahu anak bercerita panjang lebar tentang permasalahannya, Bapak Ibu Guru bisa mencari solusi atau pemecahannya kepada siswa tersebut Bapak Ibu. Lalu kita akan memberikan solusi. Setelah mendapatkan solusi, tentunya anak akan paham. Setelah paham, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Tentunya anak akan menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi. Nah itu, jadi anak bisa menyadari dengan hati nurani sendiri, dari hati kecilnya, tidak dari paksaan Bapak Ibu Guru. Itu perbedaan antara restitusi, konsekuensi, dan hukuman. Nah di sini masih ada lagi ya Bapak Ibu, identitas gagal dan sukses. Itu yang sebelah kiri adalah hukuman, yang sebelah kanan itu adalah tentang disiplin, konsekuensi, dan restitusi. Contoh hukuman, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Ini seperti mengancam Bapak Ibu. Kemudian konsekuensinya, lakukan apa yang saya katakan. Jika restitusi, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Nah, bertanya dengan baik-baik, pasti akan menjawab tidak Bu, saya tidak sengaja. Nah seperti itu. Kalau sudah anak menyadari kesalahannya, maka anak akan berbuat yang baik, tidak akan melakukan kesalahan lagi. Ini perbedaannya Bapak Ibu. Ini panjang sampai ke bawah, nanti kita pelajari bersama. Kita lanjutkan. Nih, ada tindakan guru seperti ini. Bapak Ibu silakan menjawab. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Tadi di depan sudah kami tayangkan perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, nanti kita lihat. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Ada yang menjawab konsekuensi dan ada yang menjawab hukuman. Nanti kita lihat hasilnya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Tidak memakai masker, konsekuensi atau hukuman? Nah, apa Pak Bagus? Hukuman? Pak Marvin? Konsekuensi. Tidak memakai masker ke sekolah dihukum push up 15 kali. Ya kita lihat nanti hukuman atau konsekuensi. Lanjut. Ya kita lanjutkan. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Contoh, Pak Bagus mencoret-coret bukunya Pak Jarwo dan Pak Bagus harus mengganti bukunya Pak Jarwo. Konsekuensi atau hukuman? Kompak nih, konsekuensi. Lanjut, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Yang membersihkan, yang menumpahkan. Konsekuensi atau hukuman? Kompak lagi, konsekuensi. Lanjut, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam.
Tahu konsekuensi? Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah, tidak boleh melepas karena dia tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Baik, nanti kita lihat. Dan terakhir, nah ini PJOK ini, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apa Pak Bagus? Apakah Pak Bagus pernah melakukan? Anak terlambat mengikuti pelajaran PJOK dan disuruh mengelilingi? Tidak ada yang terlambat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, tidak ada yang terlambat. Konsekuensi atau hukuman? Sesuai pelajaran. Hukuman atau konsekuensi? Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Kita buka. Ya. Kita buka. Tadi mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman, betul ya. Lari mengelilingi lapangan karena terlambat hadir. Hukuman, betul. Nah ini tadi murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, ya tadi ada yang menjawab konsekuensi. Kemudian menggantikan kertas tugas, konsekuensi tadi betul semua. Ini juga betul semua. Murid disuruh mengenakan sepatu tadi. Hukuman. Dan terakhir adalah guru PJOK. Ya itu konsekuensi karena sudah tahu jam PJOK dia terlambat mengikuti jam pelajaran padahal anaknya ada, seperti itu konsekuensi. Lanjutkan, dihukum oleh penghargaan. Nah di awal tadi Bapak Ibu menyetujui bahwa penghargaan ya ada yang tidak setuju dan ada yang setuju. Kita lihat Bapak Ibu, apakah penghargaan itu layak atau bisa mendisiplinkan siswa? Ada yang setuju dan tidak. Penghargaan itu beda ya Bapak Ibu, beda dengan ketika kita mengikuti lomba maksi atau lomba FTBI, terus kita mendapatkan kejuaraan, itu beda. Kalau itu kan namanya prestasi ya. Di sini namanya penghargaan. Penghargaan kan misalnya, ayo siapa sih rampung dhisik kok tak paringi duit 2.000. Nah, seperti itu. Nah, kok sing mboten ndang rampung, dia karena nulisnya lambat, jadi tulisannya rapi. Dia tidak mendapatkan uang 2.000. Itu hanya akan menyakiti hati anak, Bapak Ibu. Dan masih banyak lagi contoh yang lain. Kadang-kadang kita bermaksud memberikan penghargaan berlomba-lomba biar anak itu ndang gagin dan iso. Tapi kemampuan anak itu berbeda-beda Bapak Ibu, tidak bisa kita samakan. Jadi kalau kita memberikan penghargaan misalnya berupa uang atau berupa buku, itu ada anak yang tersakiti hatinya. Iya, seperti itu Bapak Ibu. Kita lihat bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan itu menghukum. Penghargaan mengurangi ketelepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Ini tadi yang saya maksudkan, penghargaan bisa merusak hubungan. Kemudian penghargaan juga menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi anak itu hanya mau melakukan karena diberikan penghargaan. Dia bukan melakukan atas kemauan diri sendiri. Kalau misalnya, aku gelem nulis tapi diparingi duit 2.000. Nah, itu kan dia mau melakukan karena terpaksa, karena dia hanya mengikuti
Ya, tapi kalau misalnya berbeda ketika kita memberikan motivasi untuk anak-anak yang kecil, untuk yang kelas rendah, kelas 1 misalnya, yang duluan diberi gambar bintang, yang selesai diberi gambar bintang, itu berbeda lagi ya Bapak Ibu. Itu hanya membuat anak senang sekali. Jadi anak yang terlambat pun tidak masalah mengerjakan, tetapi dia tetap melakukan dengan hati yang ikhlas. Dia mau menyelesaikan apa yang menjadi kewajibannya. Kita lanjut. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal Bapak Ibu. Yang pertama adalah beri pengakuan secara khusus, lalu beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, beri pengakuan secara konsisten, ya, secara acak atau berkala, kemudian fokus pada proses. Kita memasuki tentang restitusi Bapak Ibu. Ya, waktu juga durasi kita restitusi. Apa itu restitusi? Dalam sebuah acara pesta ulang tahun, teman Anda memecahkan gelas. Apakah Anda akan membiarkan dia membayar harga gelas yang dipecahkannya? Bagaimana Bapak Ibu? Tidak. Kalau kita membiarkan dia membayar gelas tersebut, sama aja dengan memberikan apa Bapak Ibu? Hukuman jika di sekolah kita. Dan lanjutkan. Nah, bila ada seseorang yang berbuat salah pada Anda, ketika mereka menawarkan sebuah tindakan untuk memperbaiki kesalahan mereka, kemungkinan besar jawaban Anda adalah akan menolak semua tawaran itu dan akan bilang, tidak usah, tidak apa-apa, lupakan saja. Nah, ini sering terjadi dengan kita Bapak Ibu. Kebiasaan kita selama ini, bila ada orang yang berlaku salah pada kita, adalah langsung memaafkan, atau bahkan kita melakukan sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman atau merasa bersalah. Kita cenderung untuk berfokus pada kesalahan daripada mencari cara bagi orang yang berbuat kesalahan untuk memperbaiki diri. Kita lebih fokus pada cara mereka membayar akibat dari kesalahan mereka daripada mengembalikan harga diri mereka. Membuat kondisi menjadi impas menjadi lebih penting daripada membuat situasi menjadi benar. Nah, ini sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Yang pertama, menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Yang kedua, mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Terakhir, mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Ini penting juga bertanya kepada siswa kita, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Nah, nanti saya ada contohnya restitusi. Ini Bapak Ibu, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan juga membantu murid berpikir tentang bagaimana mereka ingin menjadi atau memiliki tujuan yang mulia. Bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ciri-ciri restitusi ini banyak. Kemudian ada kasus murid sering tidak mengerjakan PR. Ini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Coba Bapak Ibu perhatikan perbedaannya. Hukuman, guru menghukum murid tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Itu jika hukuman. Konsekuensi, contohnya adalah guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat.
Guru tugas dan murid menghormati peraturan. Ini pernah terjadi? Siapa yang pernah melakukannya? Bapak Ibu pernah melakukan? Belum, alhamdulillah belum ya. Ya, ini bisa merampas hak istirahat murid Bapak Ibu. Dia bisa mengerjakan ketika istirahat. Nah, atau mengerjakan 3 kali lipat. Ini hanya tidak menyadarkan murid kita, tidak menyadarkan atas kesalahannya, tetapi murid melakukan hanya karena menghormati peraturan gitu. Kemudian restitusi, bedanya adalah guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Ini adalah guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan juga orang lain. Ini perbedaannya Bapak Ibu. Kita lanjutkan posisi kontrol restitusi. Kita sebagai guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Kita mau menjadi penghukum, pemantau, pembuat rasa bersalah, kita bisa sebagai teman atau sebagai manajer. Kira-kira sebelum ke materi berikutnya, Bapak Ibu di sini sebagai apa? Kira-kira kita nanti sebagai apa kira-kira? Ada yang sebagai pemantau, ada yang sebagai manajer. Bapak Ibu sebagai apa di sini, Pak? Ayo. Sebagai apa? Pemantau. Ya, Mbak Ita, Bu Ita mungkin di sini bisa sebagai apa? Jika kita sebagai guru, juru memilih, kita memilih sebagai apa? Pemantau. Pemantau. Ada yang sebagai Bu Nia. Bu Lia sebagai apa? Pemantau. Pak Mamen sebagai apa? Teman barangkali? Sebagai teman, sehingga kita dengan siswa bisa dekat atau kita bisa memberikan saran, kita melakukan pendekatan. Dalam restitusi itu seharusnya seorang guru, hemat saya itu bisa menjadi pemantau, bisa saat tertentu dia harus menjadi pemantau, saat tertentu dia harus menjadi teman, menjadi manajer, dan menjadi pelaksana dari sebuah kesepakatan atau hubungan. Betul. Iya, itu menurut Ya. saya. Memang 5 ini adalah posisi kontrol kita sebagai guru ke murid, ya 5 ini. Tetapi nanti bagaimana menjadi seorang guru yang terbaik nanti akan kita lanjutkan. Di posisi mana kita nanti sebaiknya? Ya, Pak Ibu di sini sebagai penghukum tadi isinya ini menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir dan sebagainya, itu adalah posisi kita sebagai penghukum. Nah, sebagai pembuat orang merasa bersalah misalnya berceramah dan mengatakan seharusnya kamu ini ibu kecewa, kamu harusnya tidak seperti itu. Nah itu sebagai teman misalnya, nah ayolah lakukan demi ibu, kamu tidak boleh berbuat seperti itu lagi ya, demi ibu guru. Nah itu kita sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau misalnya kita bertanya apa peraturannya, dan juga menyesuaikan diri bila diawasi. Murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Ada contoh lain sebagai pemantau, ini pertanyaannya, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Itu sebagai pemantau, tadi Pak Jarwo ya, sebagai pemantau. Dan yang terakhir sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kita sebagai guru, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian kita bisa menguatkan pribadi anak tersebut. Contohnya murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Nah, setelah Bapak Ibu mengetahui di sini ada 5 posisi kontrol, sebaiknya kita memilih sebagai apa Bapak Ibu? Manajer. Setelah kita mengetahui, kita akan memilih sebagai manajer Bapak Ibu. Kemudian tentang keyakinan kelas, siapa Bapak Ibu yang sudah membuat keyakinan kelas?
1 sampai kelas 6, siapa yang sudah melakukan membuat keyakinan kelas? Guru kelas 1, Pak Jarwo sama Damel, Pak? Secara lisan. Kelas 2 sampun Damel? Iya. Kelas 3 proses. Kelas 4 iya. Kelas 5 saya sendiri alhamdulillah kemarin saya sudah melakukan praktek untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Kelas 6 Bu, keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas itu hampir sama tetapi berbeda Bu. Ya nanti kita bisa membuat bersama-sama ya. Kita buat keyakinan kelas masing-masing kelas. Kita lanjutkan budaya positif. Budaya positif. Ya, ini dari peraturan kelas kita akan membuat keyakinan kelas. Jika kita sudah membuat keyakinan kelas, maka akan tumbuhlah lingkungan yang positif serta budaya yang positif. Ini kegiatan yang saya lakukan kemarin adalah kegiatan membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu, videonya kemarin ada? Bukan di sini. Ini yang sudah saya terapkan kemarin, kegiatan membuat keyakinan kelas 5. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Ini ada 6 tahapan Bapak Ibu, lebih abstrak dari peraturan. Berupa pernyataan yang universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Jadi siapa yang melakukan keyakinan kelas tadi? Apakah siswa? Iya, siswa dengan siswa dan juga guru dengan siswa. Semua harus melaksanakan kesepakatan kelas. Nah, ini perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, kalau kita buat keyakinan kelas, maka hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini adalah merupakan tanggung jawab. Kita harus membuat anak itu bertanggung jawab dengan kesepakatan yang sudah dibuat. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, itu menghormati orang lain, nilai-nilainya. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan berkomitmen, dan seterusnya Bapak Ibu. Ini segitiga restitusi yang kita buat harus kita laksanakan dengan baik. Kita katakan bagian tidak boleh mengulangi lagi. Apa yang akan terjadi? Kita sekali semoga usaha Mbak Dia ini kemudian lebih baik lagi dan tidak akan terlambat datang ke sekolah. Ya. Sekarang Mbak Dia boleh kembali ke kelas. Terima kasih. Sama-sama. Nah, ini Bapak Ibu contoh penerapan segitiga restitusi. Ini saya mengambil 2 contoh. Yang pertama adalah siswa itu datang terlambat ke sekolah. Kemudian saya panggil. Setelah saya panggil, saya tanyai, kenapa datang terlambat ke sekolah? Anaknya menjawab, saya bangunnya kesiangan Bu. Kenapa kamu bisa bangunnya kesiangan? Ternyata anak itu tidurnya terlalu larut malam. Saya tanya, kenapa tidurnya kok bisa larut malam? Anak sekolah harus segera tidur ketika selesai belajar. Saya bermain game Bu sampai larut malam. Nah, kemudian saya bertanya, nah kita sudah membuat keyakinan kelas. Di situ sudah ada kalimat kita tidak boleh datang terlambat. Nah, bagaimana nanti ke depannya kamu? Kita cari solusinya bahwa anak tidak akan tidur malam lagi, akan mengurangi bermain game. Dia akan tidur lebih cepat dan tidak akan terlambat lagi datang ke sekolah. Seperti itu ya Bapak Ibu penerapannya. Lalu di sini anak juga saya tanya,
Nah, anak tidak ada merasa takut Bapak Ibu karena kita tidak menghukum. Saya merasa santai dan tenang. Saya merasa tidak dihukum karena saya diberi kesempatan untuk mengungkapkan apa yang saya rasakan. Kemudian dengan mewawancarai tadi, saya menyadari apa yang saya lakukan itu tidak benar. Kemudian saya memberi kesempatan, Bu Guru memberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan saya pada hari ini. Kemudian ke depan saya akan menjadi anak yang lebih baik lagi. Kita lanjut untuk refleksi hari ini. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Peran amal seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Saya akan menjadi amal yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Ibu, dari sekian yang sudah saya paparkan, tentunya ada refleksi dari Bapak Ibu Guru. Apa yang sudah saya paparkan hari ini, Bapak Ibu sudah mendapatkannya, silakan untuk merefleksikan. Monggo, Bapak Ibu. Pak Jarwo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya setelah mengikuti acara ini, saya menyadari bahwa saya seorang pengajar harus bisa membuat peserta didik melakukan sesuatu itu dengan hati nurani, tidak ada paksaan, sehingga anak akan berjalan lancar. Apa yang dilakukan selama di sekolah itu apa yang diterimanya, sehingga bisa melakukan dengan baik atau melaksanakan, atau juga bisa dinamakan merefleksikan atau melakukan dengan sungguh-sungguh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur suwun refleksi yang sudah diberikan oleh Pak Jarwo, bahwasannya kita sebagai guru harus mampu menerapkan budaya positif untuk meyakinkan, membuat keyakinan kelas supaya anak bisa membawa diri, bisa menyadari dirinya sendiri untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Monggo selanjutnya untuk merefleksikan kembali Bu Patmi, monggo. Oke, kalau tentang saya untuk materi hari ini, hal yang baru bagi saya yaitu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Itu hal yang baru yang saya dapatkan. Kemudian dengan hal yang baru tadi, mudah-mudahan saya bisa melaksanakan sesuai saat ini tentang restitusi, yaitu tentang pembudayaan, yaitu keyakinan, terutama keyakinan kelas. Mungkin itu saja Bu Wana yang saya dapatkan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Patmi yang telah menyampaikan refleksinya, bahwa di mana hari ini mendapatkan hal yang baru tentang perbedaan konsekuensi hukuman dan restitusi. Mungkin Ibu mau menambahi lagi, Bu? Monggo. Ya, alhamdulillah berkat diseminasi yang dipaparkan oleh Ibu Luciana, teman-teman keluarga besar SD Negeri 1 Ploso ini terbuka wawasannya, mendapatkan paradigma baru
Mapel akan membuat keyakinan kelas bersama kelasnya, bersama muridnya, dan juga ketika nanti anak-anak melakukan kesalahan kita tidak memberikan hukuman, tapi kita mengambil posisi sebagai posisi manajer dengan melakukan segitiga restitusi yang harapannya dapat menumbuhkan kepercayaan diri anak-anak kita, membuat anak-anak memunculkan motivasi intrinsik kesadaran diri yang nantinya ketika melaksanakan sesuatu itu dengan rasa senang hati, bukan karena keterpaksaan, dan bisa sekolah dengan bahagia. Jadi kalau yang saya dapatkan dari diseminasi ini adalah munculnya nanti hal-hal baru yang akan mewarnai pendidikan di SD Negeri 1 Pelosok ini. Ibu bapak guru akan menerapkan segitiga restitusi dan juga keyakinan kelas. Begitu Bu Ana, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Ibu Puji yang telah menyampaikan refleksi atau kesimpulan yang sudah saya atau sudah kami paparkan hari ini. Untuk selanjutnya acara pada siang hari ini saya tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya.